Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A mata kuliah Psikologi Industri dengan anggota saya Pramesti Kusumarundita NIM 122180114 dan teman saya. Saya Tiara Salsabila Safa dengan NIM 122180122. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Psikologi Industri dengan judul Analisis Jabatan dengan Studi Kasus pada PT NOC Precision Component di Batam. Yang pertama mengenai pendahuluan, sejarah dan gambaran umum PT NOC Precision Component di Batam atau PT NPCB. PT NPCB berdiri pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1973, PT NPCB mulai memasuki Singapura, dan di tahun yang sama PT NPCB mulai memproduksi oil sin di Batam. Kemudian PT NPCB mulai beroperasi pada tahun 1993, dan di tahun yang sama PT NPCB telah memiliki ekuitas modal atau saham sebesar 850 US dollar, di mana 100% sahamnya dipegang oleh PT NPCS. Dan pada tahun 2016, PT NPCB telah berkembang pesat dan memiliki jumlah karyawan sebanyak 999 orang. Kemudian gambaran umum mengenai PT NPCB. PT NPCB merupakan industri manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan komponen pelindung hard disk yang terbuat dari karet dan plastik, di mana hasil produksi yang dihasilkan diantaranya seperti crash top, gasket, dan rem. Kemudian produk yang dihasilkan yang diproduksi oleh PT NPCB dijual kepada NOC Precision Component Singapura atau PT NPCS. Kemudian tujuan dari penyusunan tugas ujian akhir semester ini ialah yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan analisis jabatan PT NOC Precision Component di Batam, dan yang kedua untuk mengetahui evaluasi jabatan PT NOC Precision Component di Batam. Kemudian berikut merupakan visi misi dari PT NPCB berkaitan dengan kebijakan Quality Environment, Safety, and Health. Kemudian berikut merupakan visi misi PT NOC Precision Component di Batam berkaitan dengan kebijakan tenaga kerja dan etika. Kemudian berikut merupakan deskripsi geografis PT NPCB, di mana PT NPCB berada di Jalan Gaharu Lot 101 hingga 102 Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Pulau Batam. Dan berikut merupakan gambaran dari peta lokasi. Kemudian selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama mengenai definisi analisis jabatan. Berikut merupakan definisi analisis jabatan menurut beberapa ahli, dan dapat disimpulkan analisis jabatan ialah proses atau prosedur yang sistematis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mendetail dari suatu jabatan, berkaitan dengan keterampilan, tugas-tugas, dan pengetahuan. Kemudian manfaat dari analisis jabatan sendiri yang pertama untuk melakukan penilaian kerja karyawan, kemudian yang kedua untuk keperluan rekrutmen karyawan baru, yang ketiga untuk keperluan pemberian kompensasi atau gaji atau upah, yang keempat untuk mengurangi konflik antar karyawan, serta yang kelima untuk menolong karyawan dalam memahami pekerjaannya masing-masing. Kemudian proses analisis jabatan sendiri yang pertama, planning the job analysis atau merencanakan analisis jabatan, kemudian yang kedua, preparing and communication the job analysis atau mempersiapkan dari analisis jabatan itu sendiri, kemudian yang ketiga, conducting the job analysis atau menyatukan data-data, kemudian yang keempat, developing job description and job specification, serta yang kelima, maintaining and updating job description and job specification. Kemudian metode melakukan analisis jabatan sendiri yang pertama ada kuesioner, di mana melalui kuesioner ini karyawan diberikan kuesioner untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang mereka jalankan. Kemudian yang kedua observasi yang dilakukan oleh analis terhadap karyawan untuk mencatat hasil observasinya. Kemudian yang ketiga wawancara, di mana analisis mewawancarai dari karyawan untuk mendeskripsikan tugas dari tiap karyawan. Kemudian yang keempat ada catatan karyawan, di mana informasi analisis jabatan berupa deskripsi aktivitas kerja yang mereka lakukan sehari-hari dalam satu buku harian. Kemudian yang kelima kombinasi metode, di mana analis harus menggunakan beberapa kombinasi metode untuk menghasilkan deskripsi analisis jabatan yang paling akurat. Kemudian selanjutnya spesifikasi jabatan, yang menggambarkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai agar perusahaan memiliki pegawai yang berkualitas, sehingga dapat dicapai efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian manfaat dari spesifikasi jabatan sendiri, yang pertama sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan,
Yang kedua sebagai dasar untuk menentukan standar kerja karyawan. Yang ketiga sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen dan penempatan karyawan baru. Kemudian selanjutnya evaluasi jabatan yang merupakan proses penilaian jabatan atau suatu proses yang sistematis dan teratur dalam menentukan nilai suatu jabatan yang relatif terhadap jabatan lain yang ada dalam suatu lembaga atau organisasi. Di mana tujuan dari evaluasi jabatan sendiri ialah untuk menentukan tingkat upah yang tepat dan adil bagi tiap jenjang jabatan. Selanjutnya, kemudian yang terakhir yaitu mudahnya pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Karena organisasi ini dapat menjadikan suatu alat untuk melakukan perekrutan karyawan. Next. Kemudian yang ketiga, ada bentuk organisasi perusahaan. Untuk bentuk organisasi perusahaan ini dibagi menjadi 3, ada perseorangan, perkongsian atau firma, dan juga perseroan terbatas. Perseorangan seperti apa? Perseorangan ini merupakan perusahaan yang dipegang oleh satu orang saja. Biasanya tuh perusahaan ini seperti wirausahawan dan banyak ditemukan seperti sejenis UMKM. Untuk keuntungan dari sektor perseorangan ini, dia itu memiliki kebebasan yang tidak terbatas. Maksudnya, pemilik ini dapat berkuasa sepenuhnya. Tapi kelemahannya dia adalah dalam segi modal. Kemudian yang kedua ada perkongsian atau firma, di mana perkongsian ini dimiliki oleh beberapa orang saja. Dan untuk kelebihannya yaitu tanggung jawab itu dimiliki oleh bersama. Dan yang terakhir adalah perseroan terbatas, di mana perseroan terbatas ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan juga perusahaan ini nantinya akan memberikan sumbangan terbesar untuk negara. Untuk PT Nok Precision Component Batam, dia itu memiliki bentuk perusahaan yaitu perseroan terbatas. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena dia dipegang oleh para pemegang saham dan juga dijalankan oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari direktur yang bertanggung jawab langsung kepada si Dewan Komisaris ini. Next. Kemudian struktur organisasi. Next. Untuk struktur organisasi pada PT Nok Precision Component di Batam, dia dapat dilihat pada slide berikut ini. Next. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan terkait job description pada PT Nok Precision Component Batam. Yang pertama ada Presiden Direktur, di mana Presiden Direktur yaitu ada Mr. Yang Peng Chiu, yang dia berkebangsaan Singapura, dan juga dia memiliki tugas yaitu memimpin perusahaan dan juga mengikuti segala hal yang berhubungan dengan meeting. Kemudian yang kedua ada Vice President Direktur, di mana dipegang oleh Mr. Sunji Uda, yaitu berkebangsaan Jepang, yang memiliki peran untuk melaporkan kepada kepala direksi tertinggi mengenai peningkatan profit dan juga kemajuan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada Plan Manager Senior, di mana dia memiliki tugas yaitu memformulasikan strategi untuk produktivitas dan juga kemudahan dalam memproduksi suatu produk. Dan yang keempat ada Administration Department, di mana tentunya untuk mengordinasi komunikasi dan juga kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada analisis jabatan pada PT Nok Precision Component Batam. Next. Pada dilakukannya penelitian kali ini, yaitu dilakukan pada karyawan di Departemen Human Research, di mana dalam melakukan penelitian ini, responden ini membutuhkan suatu karakteristik dalam sebelum menyusun analisis jabatan, di mana karakteristik yang pertama yang dibutuhkan yaitu ada jenis kelamin. Dan yang kedua ada usia. Dapat kita lihat pada slide berikut ini, untuk jenis kelamin ini dapatkan bahwa perempuan ini lebih banyak dan mendominasi dalam bekerja di Departemen Human Research. Kemudian yang selanjutnya yaitu usia, di mana usia ini paling banyak atau paling besar memiliki rentang usia antara 37 sampai 46 tahun. Next. Kemudian yang kedua ada jabatan. Untuk jabatan sendiri pada Departemen Human Research ini yang dapat kita lihat bahwa presentase paling besar yaitu didapatkan pada staff Human Research sebanyak 67%. Kemudian dalam pendidikan responden didapatkan data bahwa untuk
Departemen Human Research ini paling banyak dia pendidikan S1, sarjana hukum, dan sarjana ekonomi dengan persentase yaitu 33% dengan jumlah 3 orang. Dan yang terakhir adalah pengalaman responden. Di sini maksudnya pengalaman itu terkait bagaimana dia melakukan pengalaman pekerjaan, yaitu hasil dapat dilihat pada slide berikut ini bahwa persentase paling besar ini dia melakukan pengalaman bekerja sebanyak 1-2 tahun. Next. Kemudian terkait informasi tambahan dalam memenuhi analisis jabatan, itu dilakukan beberapa faktor-faktor juga, yaitu yang pertama terkait identifikasi jabatan, di mana identifikasi jabatan ini menjelaskan mengenai nama jabatan, bagian, dan juga nomor kode jabatan. Kemudian yang kedua ada tugas setiap responden, berisikan atau menjelaskan terkait tugas-tugas dalam responden di Departemen Human Research. Kemudian yang ketiga terkait pengawasan responden. Next. Terkait pengawasan responden ini dapat kita lihat pada slide berikut ini. Saya ambil contoh untuk HR Manager. HR Manager ini untuk pengawasan jabatan dia dilakukan oleh Presiden dan Vice Presiden. Kemudian untuk Group Manager dia pengawasan jabatannya yang dilakukan oleh Presiden, Vice Presiden, dan HR Manager. Sama halnya seperti yang lain. Next. Untuk selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu ada hubungan jabatan responden. Dan yang terakhir yaitu terkait pendidikan dan juga pengalaman kerja. Next. Kemudian terkait proses analisis, di mana pada dilakukannya proses analisis ini, penelitian ini dilakukan menggunakan metode sampling. Kemudian dia mengumpulkan berdasarkan data primer dan data sekunder dengan cara yaitu penyebaran kuesioner. Kemudian dalam penelitian ini penulis itu menggunakan skala Likert, di mana dia memiliki keterangan antara 5 dan juga 1, di mana 1 itu sangat terbatas dan 5 itu sangat dominan. Next. Untuk pelaksanaan analisis jabatan sendiri pada PT NOC yaitu terkait berdasarkan dari slide berikut ini, hasil rekapitulasi terkait bobot faktor dan juga subfaktor yang ada di perusahaan. Hasil pemenuhannya itu yaitu untuk pengetahuan dan keterampilan, dia memiliki rata-rata paling besar sebesar 4,4 atau dengan persentase 26,81%. Dan kemudian disusul oleh usaha, tanggung jawab, dan juga kondisi kerja. Next. Kemudian untuk evaluasi jabatan di perusahaan. Next. Dalam melakukan penilaian bobot evaluasi jabatan ini, dia dilakukan terdiri dari beberapa responden yang tentunya ada di Departemen Human Research dengan jabatan karyawan yang berbeda-beda, dan juga untuk rekapitulasi evaluasi jabatan ini menggunakan bobot faktor seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada pengetahuan dan keterampilan, usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Dan setelah dilakukan hasil rekapitulasi berdasarkan kuesioner tersebut, dapatkan nilai seperti slide berikut ini, maka dapat dikatakan bahwa dari beberapa responden tersebut, bahwa karyawan dengan jabatan senior staff payroll HR ini memiliki nilai akhir yaitu sebesar 70,46% dengan gaji 8 juta dan memiliki standar deviasi sebesar 5.637.134,35. Dan jabatan karyawan yang memiliki nilai akhir paling besar yaitu diduduki oleh staf IT HR sebesar 75,35% dengan gaji 4.500.000 dan standar deviasi 3.181.979,98. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari tugas ini didapatkan hasil bahwa pada Departemen HR memiliki pendidikan mulai dari jenjang diploma hingga sarjana, dengan diimbangi oleh pengalaman kerja serta keahlian teknis dan non-teknis.
di mana dalam penentuan bobot faktor dan sub-faktor karyawan, Departemen HR maka didapatkan hasil bahwa responden lebih dominan mengarah pada pengetahuan dan keterampilan, dengan rata-rata 4,44 atau dengan persentase 26,81%, dibandingkan dengan kondisi kerja yang memiliki rata-rata sebesar 3,83 atau persentase 23,12%. Kemudian berdasarkan dari responden staf HR yang diliti, ditemukan faktor penentuan gaji dengan rata-rata 5 juta berdasarkan lama kerja, di mana memiliki suami, istri, anak mendapatkan tunjangan berdasarkan lama kerja, mendapatkan bonus dan overtime, memiliki pengalaman kerja translator dari perusahaan-perusahaan lainnya, dan mendapatkan bonus. Kemudian berdasarkan tujuan penelitian yang kedua, yaitu mengetahui evaluasi jabatan karyawan pada perusahaan, maka peneliti membuat kesimpulan bahwa pernyataan dari rekapitulasi evaluasi jabatan pada staf HR memiliki hasil bahwa senior staf payroll HR memiliki nilai akhir paling tinggi dengan total 70,46% atau dengan gaji 8 juta rupiah dan standar deviasi 5.637 dan memiliki bobot faktor dan subfaktor di bawah rata-rata dibandingkan dengan staf lain. Kemudian untuk saran yang dapat kami berikan, yang pertama, pihak perusahaan dapat menerapkan program aplikasi penggajian dengan bantuan komputer berdasarkan perhitungan yang telah diusulkan. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat menginformasikan kepada karyawan mengenai tanggung jawab, usaha, dan keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi perubahan beban kerja dan tanggung jawab pada suatu jabatan serta spesifikasi jabatan, maka perlu dilakukan peninjauan ulang kembali. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.